Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di konten kita, konten belajar Atmah Dikdo ya. Hari ini kita akan menjelaskan hak atas satuan rumah susun. Nah, kali ini ada suatu hal yang berbeda nih kali ini. Pertama dari tempat. Tempatnya kita mencoba suasana baru ya. Di suatu gazebo yang jauh dari perkotaan ya, dia. Kemudian kali ini Mas Burhan lagi nggak ada. Kemana emang bang? Nggak tahu. Ayah ini malam-malam nggak ada ini Mas Burhan ini. Mungkin lagi ada kerjaan. Oh iya. Nah, kali ini kita berdua yang bakal jelasin pada kalian semua penonton yang bakal jelasin apa itu hak atas satuan rumah susun. Nah, mungkin kita pada tahu nih rumah susun itu apa sih? Nah, Bang? kan kayak rusunawa gitu, apartemen. Ya. Apa tuh bedanya kan? Kau tahu kan bedanya apa tadi kan? Nah, Apa tahu tuh? aku bang. Apa Secara aku masyarakat awam ya tahu aku. Apa tuh? Kalau masyarakat kalau rumah susun yang Ah? lebih modern itu tidak ada jemuran depannya. Kalau yang rusunawa itu bang pasti ada jemurannya. Entah jemuran apa aja tuh pasti ada depan rusunawa tuh. Karena ngapa gitu? Iya tahu sendiri lah bang. Itu nggak bisa dijelasin kayak itu. Terlalu itu bang. Jadi konsepnya rusunawa itu agak lebih tidak bersih daripada apartemen gitu. Nah, itu Bang Budi yang ngomong ya. Kan kau yang ngomong, aku cuma menjelaskan. Nah, balik lagi kita. Nah, kurang lebih itu yang masyarakat umum tahu bahwa rusun ada banyak yang ngomong rusun itu ada yang ngomong itu rusunawa, ada yang ngomong itu apartemen. Nah, tapi sebenarnya itu sama gitu. Sama. Kalau di mata hukum ya bahwa rumah susun kalau menurut undang-undang nanti saya baca dulu takut salah. Di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 ya. Pasal 1 ayat 1, rumah susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional baik dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah. Nah, ada lagi lanjutnya, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama. Nah, apa nih maksudnya nih? Bagian bersama. Nah, itu Bang. Itu maksudnya gimana, Bang? Bagian bersama dulu lah. Bentar, kita baca dulu. Takut salah. Nah, ya. Ada hak milik perseorangan atas satuan rumah susun yang digunakan secara terpisah. Yang jelas batas-batasnya, ukuran, luasnya, bentuknya, tipe studio. Yang satu nggak ada kamarnya, langsung kamar mandi. Itu bukan rumah susun dong, itu kamar mandi. Kemudian ada yang 2 kamar, 3 kamar ya, macam itulah. Ada penthouse. Nah, kemudian itu baru masuk nih hak bersama atas bagian dari bangunan rumah susun. Nah, itu adalah pondasi lah, tangga lah, segala macam. Terus benda bersama itu maksudnya gimana? Benda bersama. Oh, benda bersama itu adalah ini aku baru nyontek tadi, kolam renang. Oh, fasilitas gym, ya? Fasilitas. Musola. Apalagi? Tempat parkir. Kemudian yang terakhir ada tanah bersama. Nah, tanah itu bersama. Gimana, Bang? Bukannya katanya kau mau jelasin gitu tadi gitu. Wah, aku semua. Gak gantian ini gini. Ya. Kok framing gini? Apa gitu? Nah, maksudnya aku secara aja ya, dia tanah bersama itu maksudnya tanah di atas yang dibangunin sarusun itu adalah kepemilikan yang memiliki gedung itu. Itu aja sih secara singkatnya. Ada jenisnya enggak? Ada jenisnya enggak? Apa aja tuh hak atas bersama hak bersama atas tanah? Tanahnya itu maksudnya ini yang bisa tanah yang bisa dibangunin sarusun atau gimana nih Bang? Iyalah yang dibangun sarusun dong. Kalau tanah yang bisa dibangunin sarusun itu adalah tanah hak milik, hak pakai, hak guna bangunan, sama hak guna bangunan di atas. Itu dong, itu contekan. Hak guna bangunan di atas tanah hak pakai Mas. Ya. HPL. Ya HPL Mas. Maaf biasa namanya belajar. Ketahuan kan Mas Burhan di depan kan? Nah, siapa lagi Bang? Apa itu yang bikin bedanya sih? Apa sih bedanya hak milik, hak guna di atas hak gunanya? Apa tuh? Coba jelasin dulu. Aku paham kalau di sini Bang. Paham banget ini. Keilmuan kau banget ya nih. Iya. Memang besar hari belajar ini. Ih, ngeri. Kalau tanah hak milik tadi Bang.
hanya dapat dimiliki WNA, warga negara Indonesia, warga negara Indonesia atau WNI. Itu hak milik. Iya, hak milik. Tapi bisa juga dimiliki oleh badan hukum. Tapi yang ditunjuk oleh pemerintah. Khusus ya. Berarti. Kemudian lanjut lagi. Terus yang hak guna bangunan tadi dapat dimiliki perorangan, Bang. Atau badan hukum. Dan tidak dapat dimiliki warga negara asing. Nggak boleh tuh WNA. Nggak boleh. Jadi gimana kalau WNA mau bikin di apartemen? Ini nih ada kelonggaran buat WNA nih, Bang. Apa tuh? Karena nggak enak kan kalau kita lihat WNA terlantar di Indonesia. Banyak investasi asing kan ke sini. Nah, itu makanya kita permudahkan pekerja-pekerja asing datang katanya satu kapal pesawat. Itu gimana tuh? Itu makanya diatur nih lah. Biar mereka itu nggak terlantar kan, Bang. Kan nggak enak juga kita dilihat. Masa disuruh datang dari jauh, kita nggak kasih tempat tinggal. Terlantarin, nggak enak kan, Bang? Apa pakai cara apa? Ya, Bang. Mereka tuh dikasih di atas tanah hak pakai, Bang. Apa tuh? Nah, itu udah dimiliki WNA, Bang. Oh, gitu. Aku baru ingat, Aku baru ingat. Sarusun ini, rumah susun ini ada jenisnya. Apa itu? Baru keinget. Ada 4. Yang pertama umum. Itu tuh khusus untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Ekonomi kaum lemah. Masyarakat ekonomi kaum lemah. Nah, itu untuk mereka. MBR ya. MBR. Nah, kemudian ada yang satu lagi untuk umum. Umum ya, benar. Umum tadi ya. Kemudian khusus itu adalah suatu rumah susun yang khusus dibuat pemerintah untuk tujuan khusus juga. Nah, contohnya gimana, Bang? Contohnya. Nah, itu dong. Coba tanya yang di atas. Iya. Kemudian untuk rumah susun negara. Nah, rumah susun negara ini tujuannya untuk tempat tinggal para pejabat atau pegawai negeri. Nah, gitu yang memang tujuannya untuk jadi kalau kita ngomongnya tuh mungkin mes ya. Mes. Nah, yang terakhir ini adalah rumah susun komersil. Nah, ini yang paling banyak nih. Itu gimana, Bang? Itu emang tujuannya dibangun untuk diperjualbelikan, gunanya untuk kepentingan keuntungan. Nah, itu nggak ada batasnya. Siapa yang mau beli biasanya masyarakat berpenghasilan tinggi. Iya. Nah, kalau MPR tadi cukup yang rendah. Yang kayak program rumah susun 0% DP 0%. Nah, itu tuh itu umum, itu umum kayaknya. Itu di mana? Ya ada kali ya. Mungkin ada pasti. Aku nggak tahu di mana. Harus ada. Aku bingung juga tapi itu. Lagi yang 0% tapi yang beli mobil semua. Iya. Itu. Nah, kita nih udah mulai bingung ya, udah mulai dalam nih. Kayaknya kalau kita jelasin lebih lanjut kayaknya takut salah nanti. Gimana UITE sekarang ini lagi gencar-gencar ngejar kan, daripada kita salah ngomong, kita panggil Mas Burhan dulu. Ayo dong Mas, bantu. Ayo dong Mas, bantu. Masa lihat mahasiswanya masuk penjara gara-gara selip ngomong. Ayo Mas, Mas. Aku lagi baca apa namanya? Baca apa, Mas? Baca tulisannya Prof Maria ini. Apa itu? Kaitannya dengan jual beli. Ih, berat banget malam-malam. Ya. Bahwa ternyata yang dimaknai tunai ya itu tidak harus lunas menurut hukum adat, gitu kan. Jadi gimana tuh? Jadi pada tunai yang dimaksud dalam bukunya Prof Maria sama bukunya siapa ini guru besar kita juga Suryono Sukanto, bahwa tunai itu aku bayar kamu baru sebagian pun, tapi sekaligus saya serahkan tanahnya kamu kelola, maka seketika itu sudah dianggap tunai. Oh gitu. Jadi sisanya kamu tidak boleh nuntut pembatalan jual beli ke aku. Walaupun belum lunas. Sisanya kamu boleh nuntut utang karena utang. Aku sisanya gitu. Ini intermezzo ya. Iya. Nah, tadi baca apa lupa aku. Baca Prof Maria tadi. Sebelum itu Mas kan ini ada tamu kita kasih minum dulu. Mau yang mana Mas? Nah, ini Thai tea. Aku green tea aja. Ini apa tadi? Kopi susu. Latte. Ini kopi susu. Nah, yang mana Mas? Aku green tea aja. Green tea. Ini enak banget Mas. Ini kesukaan aku nih. Iya. Ini matcha latte dari ciptaan dari Griyo Ngangkring Mbah Digdo ya. Wis, Mbah Digdo punya ini ya. Ini Mbah Digdo punya. Oke, kamu minum apa gitu? Yang ujung aja, Mas. Yang mana yang ujung? Ini bisa tidur, Mas. Aku enggak bisa tidur. Aku enggak bisa tidur. Ada tehnya. Ada kopinya itu. Sengaja aku. Nyeselang nawarin terus. Duluan. Nah, minum dulu. Oke ya. Nih ya. Ini buatan Mbah Digdo ini.
Kemasan Coba kecil-kecil. Gimana rasanya? Nah, enak banget ya, gila. Bismillahirrahmanirrahim. Beda. Langsung mulai. Biasanya minum kopi itu orang suka berpikir kritis, Bang. Lama sekali nggak minum kayak gini aku. Oh, udah lama, Bang. Biasanya aku beli teh tarik ya. Oh, teh tarik, diambil CG. Iya. Teh itu ya? Teh ini. Oh iya. Terus sekarang jadi gila ya. Mantap. Enak ya? Enak ya? Coba. Coba Ya, dulu, ya. Ge. Jangan enggak minum. Sakit nanti. Wow. Iya. Enak banget. Wih, masa, Ge? Persis kayak di Thailand. Wih, Thai. Iya. Sorry, Kam. Oke, kita lanjut lagi. Oke. Nah, Apa tadi? gimana, Bahas teman? apa tadi? Kami bahas tentang Sarusun, Mas. sarusun. Nah, Oke. ini kan kami udah jelasin pengertian, jenis, subjek-subjek yang boleh memiliki. Sarusun itu dibangun di atas tanah hak apa. Nah, mungkin yang lebih dalam lagi karena memang kami punya keterbatasan kemampuan untuk ilmu ya. Iya. Sebenarnya ada, tapi ngeri aja. Takut salah ya. Ya, Iya. takut salah. Boleh ya. Untuk benar itu harus salah dulu kan. Iya, Menurut sih. saya. Iya kan? Iya. Yang penting jangan salah terus. Iya, jangan salah terus. Kalian ujian juga salah terus banyak kok. Ini gini. Tadi kan udah disampaikan bahwa pengertian rumah susun itu kayak apa? Bangunan. Di situ ada unit-unit, ya kan? Terstruktur ya. Terstruktur, terpisah ya antara unit satu dengan yang lainnya, ya kan? Terus peruntukannya untuk hunian. Horizontal, vertikal, bisa melebar, jumlah Diagonal. ya. Itu adalah rumah susun. Nah, tadi konsep pemilikan satuan rumah susun, ya itu berarti ada konsep gini-gini. Saya ulas nih. Ya. Ada konsep, ada pemilikan benda bersama. Bagian bersama tadi benda kan sudah kamu sebutkan, bagian bersama udah kamu sebutkan juga. Sama tanah bersama. Bagian bersama termasuk fasum, termasuk musola, ya kan. Nah, terus hak bersama. Hak bersama itu bisa dimaknai hak atas tanahnya itu hak bersama. Tanahnya bersama. Tapi kalau gini, rumah susun itu ada dua loh sebetulnya. Rumah susun itu kalau kita maknai adalah bangunan kayak gitu yang tadi saya jelaskan. Tapi gini, ternyata di Undang-Undang Rumah Susun itu membedakan mana yang bagian hak atas tanah, mana yang bukan bagian hak atas tanah. Kalau yang bukan bagian hak atas tanah itu biasanya dikenal cuman rusun. Rusun ya. Ya kan, rusun gitu ya. Di situ ada rusun nawa. Ya kan? Ya, atau mungkin ada kerjasama, pola kerjasama itu. Nanti pemakaiannya seperti apa. Kalau yang satunya lagi, yang bagian dari hak atas tanah, berarti dimaknai tanahnya juga miliknya penghuni atau pemilik unit rumah susun. Intermezzo nih. Wah. Ya. Lagi di Mandalika, Mas. Mandalika. Di Mandalika. Habis itu 250 cc itu. Ya, Rossi itu. Marquez. Ya tinggal Test drive. Oke, saya ulang bahwa yang menjadi bagian dari hak atas tanah itu otomatis memiliki bangunan, memiliki unit rumah susunnya, itu juga memiliki tanahnya. Maka istilah di Undang-Undang Satuan Rumah Susun itu ada istilah hak milik satuan rumah susun. Berarti hak milik satuan rumah susun itu bagian dari hak atas tanah. Maka di semua peraturan hukum tanah itu biasanya semua hak atas tanah dan atau hak milik satuan rumah susun. Kan ada tambahan dan atau. Paham nggak maksud saya? Berarti bagian dari hak atas tanah itu adalah hak milik satuan rumah susun. Hak milik dimaknai milik unitnya juga memiliki tanahnya. Gitu kan? Ya. Nah, sehingga beda. Kalau cuman sarusun ya istilah umum ya. Kalau sarusun tanahnya bukan bersama, bukan milik bersama berarti ya bukan bagian dari hak atas tanah. Nah, kalau hak milik satuan rumah susun itu sertifikatnya warnanya pink tuh. Warnanya pink. Warnanya pink. Ya, warnanya pink ya, ada gambar Garuda, ya kan? Terbit di atas tanah siapa? Tadi Ceki udah sampaikan bahwa rusun itu bisa didirikan di atas tanah milik, di atas tanah HGB hak pakai, langsung di atas tanah negara. Di atas tanah HGB hak pakai, di atas tanah HPL. Ya kan? Nah, itu kalau kita memahami tata caranya, konsepnya itu bisa jenis-jenis hak itu dipelajari di video-video sebelumnya ya mengenai subjek-subjeknya. Sehingga tadi CG kalau
WNA mau mengakses rusun berarti harus di atas tanah hak pakai, nggak boleh di atas tanah HGB, nggak boleh lagi apalagi di atas tanah hak milik. HGU apalagi nggak boleh ya. HGU nggak bisa didirikan rumah susu. Itu salah, itu sawah itu. Itu developernya itu. Nah, kecuali rumah susun kayu. Oh ya, untuk mes tukangnya. Enggak tetap nggak boleh. Secara konsep nggak boleh. Gagah banget kulinya. Nah, yang bagian dari hak atas tanah namanya hak milik satuan rumah susun itu yang menerbitkan, yang sertifikatnya pink itu yang menerbitkan adalah kantor pertanahan. Ya kan? Tapi kalau yang sarusun yang tanahnya itu tanah sewa atau tanah ada pemberdayaan tanah wakaf, ada pemberdayaan tanah negara. Nah, berarti kan disewa. Misalnya tanah kas desa disewa didirikan rusun, ya kan? Selama 60 tahun. 60 tahun bisa loh, sampai 60 tahun loh di Undang-Undang Rumah Susun ada itu. 60 tahun karena dengan mekanisme sewa. Nah, itu yang menerbitkan sertifikat itu tidak ada sertifikat hak atas tanah. Sertifikat hak atas tanah adalah miliknya pemerintah kalau itu aset desa. Atau miliknya wakaf ya, dikelola oleh badan wakaf. Nah, itu miliknya publik gitu. Ya kan? Nah, itu bisa disewa, didirikan rumah susun. Nah, sehingga tanahnya itu berbeda kepemilikan dengan unitnya. Ya kan? Oleh karena itu, sertifikatnya itu bentuknya ada sertifikat bangunan gedung. SKBG, sertifikat kepemilikan bangunan gedung. Sehingga kalau punya sertifikat kepemilikan bangunan gedung, berarti tanahnya nggak miliki. Berarti pasti itu di atas tanah sewa. Ya kan? Kalau tadi ada sertifikat pink, berarti itu hak atas tanah. Ya kan? Di situ rusun unitnya luasnya 60 kalau besar ya. Ada 40 ya, ada 36 ya kan? Itu tergantung unitnya kecil atau besar. Nah, itu terbit sertifikat warnanya pink, terus kemudian tertera di situ di atas tanah apa? Ya kan? Di atas tanah apa? Nah, itulah bagian dari hak atas tanah yang menerbitkan BPN. Nah, yang bagian dari atas tanah itu kalau mau dijaminkan itu pakai hak tanggungan. Kalau yang sertifikat kepemilikan bangunan gedung di atas tanah sewa itu yang menerbitkan sertifikat itu adalah Pemda. Pemda ya, instansi yang membidangi bangunan itu, misalkan PU gitu kan. Nah, ini yang bisa dijaminkan untuk utang itu bentuknya adalah fidusia karena ini dianggap barang bergerak. Kalau yang hak milik satuan rumah susun itu barang tetap. Malah larinya ke fidusia ya, Mas. Iya, kalau yang bangunan gedung. Yang bangunan gedung pemilikan bangunan gedung. Tadi. Nah, dari hal-hal kayak gini kan kita bisa membedakan nih mana sarusun yang bagian hak atas tanah yang merupakan bagian dari hak atas tanah, mana sarusun yang bukan hak atas tanah, kepemilikannya nggak jadi satu kesatuan dengan hak atas tanahnya. Itu. Nah, ngomong-ngomong sarusun ini, Mas, ada nggak pengawasan dari pemerintah terkait masalah rumah susun? Nah, kan banyak banget nih rusun-rusun yang kayaknya disalahgunakan jadi tempat untuk melakukan suatu hal yang dilarang oleh hukum maupun agama. Salah satunya ada apartemen di samping kali sama bata, Mas. Nah, itu kan katanya ada di samping kali sama bata. Ini tendensius sekali nih. Enggak, dia tuh di samping sungai. Kalau digabung ya di tendensius ya. Dia cuma nggak berani nyebut dia. Enggak di samping kali sama bata. Enggak. Ini memang tempatnya. Nah, itu kan ada kabar-kabar. Ada aja kamu nyebut. Ya, oke. Kalau gini loh, tadi kamu sebut jenis rumah susun. Tadi ada rumah susun umum. Ya. Rumah susun umum itu khusus diperuntukkan untuk siapa? Masyarakat berpenghasilan rendah. MBR tadi. Ya. Tugasnya siapa kalau rumah susun itu? Kalau yang khusus, yang umum? Pemda. Itu tugasnya pemerintah. Malah pusat. Oh iya, bisa pusat, bisa daerah kan, tergantung yang namanya pemerintah kan dalam tanda kutip kan, penyelenggara negara. Nah, itu memang tanggung jawab pembangunan rumah susun umum itu ada di pundaknya pemerintah. Untuk kepentingan masyarakat berpenghasilan rendah. Berarti yang menyeleksi untuk mewujudkan hunian yang layak buat masyarakat itu gitu loh.
Berarti yang menyeleksi ini orang penghasilan rendah nih berarti. Iya. Rendah itu. Yang penyelenggaranya itu bisa orang, bisa badan hukum. Kalau penyelenggaranya pemerintah sendiri, biasanya kan rumah susun negara, rumah susun umum khusus. Nah, itu bisa diselenggarakan pemerintah sendiri, ya kan? Tapi kalau rumah susun umum itu kan bisa pemerintah yang menyelenggarakan pembangunannya, bisa siapa? Badan hukum. Bisa badan hukum, bisa orang per orang. Nah, pada saat pemerintah kan jelas tanggung jawabnya ada di pundak pemerintah. Tapi pada saat yang menyelenggarakan rumah susun itu adalah orang per orang atau badan hukum, nirlaba atau badan hukum komersil, itu pemerintah tetap memfasilitasi kemudahan atas pembangunan rumah susun umum itu. Jadi tanggung jawab tetap di pundak pemerintah. Jadi jangan, ya kan? Memfasilitasi kemudahan. Jadi misalkan kamu nih mau bikin perumahan umum nih, ya kan, rumah susun umum. Kamu bikin proposal ke pemerintah. Nanti ada bantuan kamu. Enak tuh Bang, jadi bisnis. Itu yang kita baca dalam undang-undang rumah susun. Tapi kan selama ini kejadiannya kayaknya lebih ke arah pra terus ya. Nah, makanya yang gini. Dikejar tapi pasnya kan ini gadang. Nah, itu kaitannya dengan rumah susun umum. Kalau rumah susun khusus bentuknya seperti apa sampai sekarang pun kita nggak bisa karena memang ditetapkan pemerintah secara khusus. Negara pengen apa ya secara khusus, yaitu nanti untuk bangunan rumah susun khusus. Kalau negara jelas untuk pegawai negeri misalkan, ada perumahan pegawai negeri, tapi wujudnya adalah rumah susun, boleh itu, ya kan, rumah susun negara. Nah, yang satu lagi adalah rumah susun komersil. Nah, rumah susun komersil itu tidak serta-merta terus kemudian penyelenggara PT-PT pengembang itu mendirikan rumah susun komersil enggak. Terus ada tanggung jawab, ada kewajiban untuk apa? Membangun rumah untuk kepentingan masyarakat berpenghasilan rendah. Itu berapa persen, Mas? 20%. Punya kewajiban, misalkan ada 100 unit, berarti yang 20 unit harus untuk peruntukannya rumah susun untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Misalkan nggak dibangun yang untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah itu gimana, Mas? Nah, di PP 13 2021 ya, hasil Undang-Undang Cipta Kerja itu bisa dikonversi. Ternyata ini pengembang itu membangun komersil semuanya. Ya. Jadi ada pengawas nih. Ya. Ya kan? Nah, pengawasnya salah satunya apa? Badan Percepatan Perencanaan Pembangunan. Itu negara itu ya, negara. Nah, kalau ada pengembang yang bangun komersil semua, ya kan? Itu dia wajib untuk membayar yang 20% tadi. Iya, yang 20%-nya itu mengganti dikonversi, nanti bentuk uang konversinya itu diserahkan ke badan percepatan itu. Nah, badan percepatan itulah nanti yang akan mewujudkan. Ya kan? Ternyata ada 5 nih, ada 5 pengembang yang komersil nih. Dapat 20%, 20%. Nah, lumayan. Ya kan? Enggak, maksudnya bukan persentase itu. Tapi kan nominalnya banyak itu. Nah, baru diwujudkan rumah susun umum oleh badan percepatan itu. Nah, itu kan pundaknya ada di pemerintah. Oke, Mas, kita udah makin paham ya, makin paham ya. Nah, dari itu kan dari pemerintahnya, terus pengembangnya. Nah, ada nggak dari penghuninya? Ada nggak kewenangan yang diberikan pemerintah untuk penghuninya juga nih? Ini deh kayaknya udah rawan di rusun ini. Ada nggak aku bisa lapor kemana? Rawan gimana maksudnya? Misalkan udah nggak sesuai, udah ada yang kurang-kurang, mungkin nggak ada perhimpunannya atau. Oh, itu nanti Mas. Sebelum masuk ke situ, saya nambahin lagi bahwa penyelenggara pembangunan rumah susun atau para pengembang ini dalam tanda kutip. Nah, itu kalau yang rumah susun umum tadi ya, rumah susun umum itu bisa satu objek tanah. Tanahnya nih luasnya 1 hektar nih. Milik bersama, tanah bersama gitu kan. Nah, di situ nanti itu bisa ada rumah susun komersil, ada rumah susun umumnya. Berbeda gedung, tapi satu tanah. Satu kepemilikan tanah. Ya kan? Atau bisa jadi satu gedung. Ya kan? Satu gedung, di situ ada komersil, yang bawah sendiri rumah susun umum. 20% yang penting, ya kan? Nah,
minimal itu minimal. Lebih boleh, lebih bagus kan. Sering banyak tuh kejadian tuh. Banyak kejadian kayak gitu. Lebih. Nah, ada juga ini bisa ini dibangun rumah susun komersil dalam satu bidang tanah, terus di sebelahnya lagi bidang tanah lain rumah susun umum, tapi diselenggarakan oleh satu subjek pengembang. Bisa juga dibangun rumah susun komersil, tapi kemudian dia janji dia membuka lahan, membebaskan lahan di luar daerah itu, ya kan, di luar lingkungan itu. Tapi selama masih satu kabupaten, satu kota. Kalau di provinsi provinsi daerah khusus ibu kota Jakarta bisa satu provinsi. Kalau di daerah lain masih satu kabupaten. Nah, ini kalau diserap oleh pemerintah ini jadi hunian alternatif yang bagus untuk mengurangi kepadatan. Iya, kepadatan ya kan? Karena tanah mahal, Mas. Tanah mahal semakin mahal. Naik. Makanya caranya ini rumah susun nih kira-kira kalau mau dibangun itu dengan cara apa ini? Pertama. Nah, itu gimana? Benar nggak? Pengembang nih mau bikin rumah susun tuh kira-kira langkah pertamanya apa? Pasti akan mewujudkan tanahnya kan? Ya. Tanahnya cara mewujudkan itu didapat dari mana? Pengembang, perorangan atau badan hukum bisa langsung mohon ke pemerintah untuk minta hak atas tanah. Minta atas tanah. Berarti langsung di atas tanah negara dong. Ada SK itu pemberian hak. Nah, bisa GB, bisa pakai, bisa milih. Ya, bisa itu. Yang kedua, ini cara yang pertama. Langsung minta ke negara, disetujui nggak, diterima nggak? Kalau disetujui berarti negara memberikan hak. Kalau masih setujui. Nah, kalau nggak disetujui, serobot aja. Cara yang kedua adalah cara pembebasan. Beli dari masyarakat. Beli dari masyarakat. Ya, ganti rugi ya kan. Nanti terus kemudian diwujudkan hak atas tanah atas nama perorangan atau atas nama penyelenggara itu. Cara yang ketiga apa caranya? Apa tuh, Mas? Lupa. Kemarin udah ngobrol gitu padahal. Cara yang ketiga itu konsolidasi tanah. Jadi gini, daerah kumuh. Pernah kan aku cerita kan? Nah, di daerah kumuh itu ya ternyata ada sekitar 100 keluarga lah. kakak yang nggak jelas itu tempatnya gangnya sempit, kumuh dan macam-macam, tapi luasnya kira-kira 5.000 meter. 5.000 meter ya 100 ya 5.000 meter. Nah, dari 100 kakak itu berkumpul nih konsolidasi. Ayo deh kita mohon ke pemerintah, yuk minta bantuan. Kita bikin daerah kita ini jadi rumah susun. Bongkar semua rumah kita. Yang kumuh ini kita bikin yang strata, naik ke atas. Ada sebagian nanti ada fasumnya, ada tempat olahraga, ada ya kan, dari 5.000 meter itu oke lah 3.000 untuk hunian, sisanya baru untuk fasum, untuk ibadah dan untuk lapangan ya. Itu kan jadi menarik. Ya kan? Tapi mereka berkonsolidasi, tanahnya dilepas, digabung jadi tanah hak, ya kan? Baru mintakan ke pemerintah untuk dibangun rumah susun di atas tanah itu. Itu sebenarnya boleh. Boleh banget. Tapi kayaknya susah dah. Enggak susah. Justru kalau ada keinginan, ini harus diakomodir benar-benar. Karena ya untuk ngurangi dan memperindah tata kota juga. Bagus kan? Udah padat, kumuh lagi. Nah, mending dibikin kayak gitu, ya kan? Kalau kan negara udah menjanjikan itu. Selama itu rumah susun umum loh, bukan komersil. Kan untuk mereka juga, cuma 100 kakak. Ya kan? Kalau dibangun lebih gimana, Mas? Kalau dibangun lebih kan berarti ada orang lain yang mengakses, tak kasih hak atas tanah. Mungkin yang kumuh daerah lain yang belum ketata bisa ditarik. Nah, di tempat yang kumuh yang lain itu cuma sedikit itu jadiin fasum, atau jadiin apa gitu, enggak apa-apa. Nah, itu. Terus yang selanjutnya dengan cara apa coba? Apalagi tuh, Banyak caranya. Banyak. Udah ya 3 kan? Tuh tadi. Ini yang terakhir ada lagi, keempat. Ada pemberdayaan tanah wakaf. Oh iya, yang tadi. Nah, ya kan? Jadi pemberdayaan tanah negara. 5 tuh. Nah, terus lagi pemberdayaan tanah bekas tanah terlantar. Bisa.
bisa dimohonkan jadi hak atas tanah. Tapi aku baru tahu Mas, wakaf, tanah-tanah wakaf itu bisa sebenarnya untuk jadi hunian ya? Tanah wakaf tuh hunian, tapi karena wakaf itu miliknya publik, sudah diwakafkan, sudah dikelola oleh badan wakaf, ya kan? Kalau memang peruntukannya dari si apa namanya pemberi wakaf apa? Nadir sama apa itu? Nah. Ya oke lah, pemberi dari ikrar wakaf itu peruntukannya memang untuk hunian, misal untuk rumah susun, rumah susun umum misalkan, itu bisa. Kalau tidak berarti minta izin ke badan wakaf. Nah, peruntukannya dulu ternyata untuk sosial panti asuhan. Nah, ternyata panti asuhan juga boleh sih nanti didirikan rumah susun. Nanti pemiliknya apa namanya? Dikasih 2 lantai. Bukan, unit-unitnya itu akan dikasihkan kepada situ anak-anaknya itu, ya kan? Nah, boleh nanti untuk apa namanya penunjang kehidupan ke depan, ya kan? Enak, ya kan? Jadi apa namanya bisa diakses dengan cara itu. Tapi itu kan nanti sertifikatnya bukan sertifikat hak atas tanah kayak sertifikat hak milik satuan rumah susun. Sertifikatnya adalah sertifikat kepemilikan bangunan gedung. SKGB. Iya, karena apa? Bawahnya di atas tanah wakaf. Tanah wakaf tuh bukan nggak bisa dimiliki oleh per orang. Jadi kamu cuma memiliki gedung itu, bukan tanahnya. Iya. Yang kedua, pemberdayaan tanah negara. Jadi nyewa, ya kan? Nah, dari nyewa itu kemudian karena tanahnya itu milik negara, terus dibangun oleh pengembang, ya kan? Didirikan rumah susun, nanti terus dari rumah susun itu disewakan atau dijual ke orang lain. Haknya bersama itu apa? Tadi kan ada bagian bersama, benda bersama, ada hak bersama. Ya. Haknya itu bukan hak miliknya. Haknya apa? Hak bersamanya adalah hak sewanya. Hak sewanya selama 60 tahun. Iya, bersama-sama menyewa gitu kan. Nah, itu yang dimaksud konsep hak bersama. Marquez test drive. Oke, Marquez test drive. Itu ya supaya kita jadi pemahaman jadi holistik. Nah, mau nanya nih Mas. Apa? Kan hak sewanya itu 60 tahun. Bisa nggak dilanjutkan sama anaknya keturunannya itu? Duh, kalau itu kan bisa diwariskan juga. Dijaminkan aja bisa, apalagi diwariskan. Fidusia gitu tapi kan? Ya, dijaminkan tapi fidusia. Kan itu bagian dari harta kepemilikan dari si apa namanya pemiliknya itu. Oke, tadi bilang subjeknya ya. Iya, itu ada nggak dari masyarakat yang tinggal di rumah susun? Itu ada nggak untuk mereka ngobrol lah kalau ada masalah apa sama yang orang yang lebih tinggi yang punya kewenangan untuk mengurusi rumah susun itu Mas? Ya, sebetulnya gini, pengembang itu atau penyelenggara rumah susun itu ya kan gini, kalau pengembang kita bicara yang kalau pengembang itu memang jamak terjadi sekarang secara umum ya, berarti komersil itu. Nah, biasanya itu akan terbit sertifikat rusun itu masih atas nama pengembang kan, seluruh pecahannya itu kan, unit-unitnya. Dan itu kan dibeli sama konsumen itu pembeli. Nah, dari dibeli oleh konsumen itu, maka kemudian dalam undang-undang rumah susun selaku pemiliknya adalah konsumen itu. Ya kan? Pemilik dari penghuni satuan rumah susun. Nah, jadi pemilik atau penghuni satuan rumah susun itu sebetulnya kalau sudah unit itu sudah dikuasai oleh para pemilik atau penghuni itu, mereka itu harus bergabung dalam satu perkumpulan berbadan hukum itu. Misalkan nih Mas yang punya rumah susun, ada 2 sarusun lah, 2 kamar 2 tipe yang rusun itu disewain ke kami berdua. Kami yang ikut himpunan itu. Mas ikut juga. Jadi maksud penghuni itu yang tinggal di situ. Dan perhimpunan penghuni pemilik dan perhimpunan pemilik dan penghuni satuan rumah susun itu kan ada pengurusnya di perhimpunan itu, ada pengelolanya, ya kan?
ya kita bicara pengelola sama pengurus beda ya. Ada pengurusnya. Pengurusnya itulah yang mewakili para penghuni. Ya kan? Ini mau diapakan, terus mau di-maintain seperti apa, ya kan? Terus mau dikelola seperti apa? Kalau mau dikelola sendiri bisa nggak? Bisa. Selama dibentuk panitia khusus dari pengurus, dari itu untuk ngelola. Tapi kalau pada sibuk semua, ditunjuklah pengelola, badan pengelola. Nah, kan kalau kita sudah menangkap apa yang saya sampaikan tadi, Marquez ini. Marquez. Apa yang kita sampaikan tadi kan, badan pengelola kira-kira kalau mengelola rumah susun umum itu negara ngasih fasilitas nggak? Mesti ngasih fasilitas karena itu pun di pundak tanggung jawabnya di pundak pemerintah. Ya. Ada insentif dari pemerintah meskipun juga dibayar oleh para penghuninya, ya kan? Nah itu. Nah kalau di hal yang biasa apartemen tuh ya, apartemen sekarang kan orang-orang sekarang apartemen itu hal yang prestige lah. Ya. Nah itu biasanya orang bangun apartemen penyelenggara pembangunan apartemen atau pengembang itu bangun apartemen udah dijual, ya kan? Kapan kira-kira harus dibentuk perhimpunan itu yang berbadan hukum? Kapan kira-kira tuh? Ketika sudah ada penyerahan dari developer menyerahkan ke penghuni atau serah terima. Sejak saat itu ada kewajiban untuk membuat perhimpunan. Ya kan? Bentuk himpunan ini apa nih? Perkumpulan berbadan hukum. Berbadan hukum berarti bukan yang cuman kayak ngumpul-ngumpul gitu. Enggak ada pertanggungjawaban. Iya kan? Nah, itu sejak serah terima tadi, penyerahan unit itu tadi kepada para konsumen, serah terima pertama kali itu 1 tahun wajib membuat. Ada batas waktunya, 1 tahun wajib membuat. Nah, dalam konteks transisi itu siapa yang ngelola? Belum terbentuk perhimpunan. Kayaknya developer deh. Iya, developer. Ya memang tanggung jawabnya developer. Kan kelihatan tuh, nampak kan tata kelolanya kan kita tuh udah paham itu. Nah, lagi kaitannya dengan apa tadi? Perhimpunan. Ya kan? Tugasnya perhimpunan apa coba? Ya, memanajemen. Satu, ya ada iuran dikelola. Ada pajak-pajaknya. Terus kalau ada yang rusak-rusak itu juga bisa dikomplain dan dilaporkan di pengurus. Tugas pengurus akan support ke pengelola yang ditunjuk atau dia akan jalanin sendiri kalau tidak ada pengelola. Kalau ada HGB-nya mati atau akan habis, itu diperpanjang sama pengurus. Oh, itu yang iya, siapa lagi atas permohonan dari para penghuni. Kan yang mewakili para penghuni kan pengurus. Itu pemilihan pengurusnya piye, Mas? Apakah ada pemilihan langsung? Ya ada, itu kan di anggaran dasar, anggaran rumah tangga perkumpulan kan ada. Mereka bebas ngatur itu. Dengan tata cara apa? Ya, rapat anggota, ada quorumnya gimana, ada rapatnya gimana, tata caranya gimana, pengambilan keputusan. Tahu aku ternyata yang memperpanjang kalau udah masa habis tuh pengurus. Aku kira orang yang punya itu. Gimana kalau mau ya kan? Dia mewakili apa? Aku pemilik unitnya ini ndak. Kalau kamu sendiri-sendiri ndak, wong ini milik bersama kok. Berarti harus diputus di rapat anggota, didelegasikan ke pengurus, baru dilanjutkan ke BPN. Oke, paham ya? Paham. Aku baru tahu loh itu Mas yang itu. Kalau yang ngurusin juga. Jadi bukan dia tuh jabatannya aja, tapi ada kerjanya rupanya gitu. Nah, Mas, aku pernah kebaca kalau nggak salah ada apa sih maksud pertelaan? Oke. Nah, itu kan di undang-undang tuh ada tuh Mas, tapi kan mungkin biar capek but ya penonton minum dulu. Enak kan Mas? Enak lah. Enak aja. Gimana rasanya Mas? Mbah Dido. Inti favorit ya nih. Iya, hard selling banget ya kita. Ya. Pertelaan kalau dulu kan saya belajar rumah susun itu saya langsung belajar dari ibu kita.
Siapa? Prof. Maria. Ibu Prof. Maria. Ya, guru kita ya. Memang beliau yang merancang, salah satu guru yang merancang undang-undang rumah susun. Sehingga beliau tahu banyak. Bangga kita. Ya. Dan saya pernah dapat proyek apartemen pertama kali, saya bingung tuh mau belajar sama siapa. Ibu dulu sebelum menghantar kita lulus itu pesan ibu, kamu harus berani, kamu harus belajar. Dapat klien apa saja harus terima. Ya kan? Nanti belajarnya tinggal bisa tanya sama saya, tanya guru yang lain gitu. Nah, itu pesan itu yang saya ambil. Sebelum jauh proyek ini masih yang bangun gedung. Bukan, saya di-hire. Jadi konsultan ya. Terus ngurusin tanahnya, ngurusin itunya. Nah, di situ saya terus kemudian suruh nyari pertelaan. Saya tanya ibu, Bu, pertelaan itu punya kenalan pertelaan? Saya nggak punya kenalan pertelaan. Saya kenalnya perteloan gitu. Nah, itu ibu kalau nggak serius jadi buah-buahan ya. Nggak serius ngejoknya kayak gitu. Oke. Oke, pertelaan itu gini loh, Bu. Pertelaan itu adalah uraian mengenai gambar. Ya kan? Dan uraian tulisan-tulisan mengenai apa keseluruhan dari bangunan rumah susun itu. Oh, gambar denah. Gambar bangunan, gambar denah, gambar unit, ya kan? Terus uraian ada kanopi, ada lorong, ada itu, ya kan? Tapi di pertelaan itu tetap mempertimbangkan ada nilai perbandingan proporsional. Maksudnya? NPP itu untuk apa? Diterangkan di uraian itu, di pertelaan. Ya untuk apa? Supaya mana memisahkan antara bagian bersama, benda bersama, dan hak bersama. Perbandingannya berapa antara satu orang dengan orang yang lain, ya kan? Sehingga kalau saya punya unit yang kecil berarti hak dan kewajiban saya kecil. Ya kan? Itulah bagian dari nilai perbandingan proporsional. Kalau saya punya unit kecil berarti saya punya sepersekian yang lebih kecil dari tanahnya. Bagiannya tanahnya saya bayar iuran juga relatif lebih rendah daripada yang lainnya. Itu dihitung dengan NPP. Yaitu diterapkan dalam pertelaan. Yaitu dituangkan dalam uraian pertelaan itu. Sehingga uraian pertelaan itu bisa jadikan dasar untuk memecah unitnya, memisah akte pemisahan. Ya kan, si Budi dapat luas sekian, dia punya kewajiban bayar PBB tanahnya sepersekian, dia punya kewajiban untuk bayar iuran sekian, gitu. Itu dia punya hak suara sekian, gitu kan. Sebetulnya kan ke arah situ juga. Nah, itulah yang dimaksud dengan pertelaan. Nanti pertelaan. Makanya gini, pengembang sebelum merencanakan membangun rumah susun itu harus mengantongi pertelaan dulu. Ya kan? Harus mengantongi pertelaan. Nah, setelah pertelaan baru izin-izin IMB, ya kan? Nah, terus dibangun, ya kan? Nanti ada AMDAL, UKL, UPL, itu kan teknis lah ya, teknis perizinan. Itu terakhir kalau mau didaftar, ya kan? Tapi pertelaan sudah dikantongi, IMB sudah, mau didaftar ke BPN. Buat akta pemisahan dulu, disahkan oleh bupati, pertelaan juga disahkan, ya kan? Nanti ada serah terima fasum sama Pemda juga. Terus setelah itu dibawa ke BPN. BPN terima? BPN terima? Enggak. Masih belum tuh. Masih ada satu lagi dokumen yang harus wajib. Harus sertifikat layak huni, layak fungsi. Nah, kalau sudah ada sertifikat itu, layak fungsi yang keluarkan juga Pemda, ya, bahwa bangunan apartemen ini layak dihuni, maka bisa langsung jadi syarat untuk kelengkapan di BPN untuk didaftar. Nanti akan terbit pecahan-pecahan. Ya. Terbit sertifikat warna pink. Nah, itu pink. Hak atas tanahnya tergantung. Ya, tapi tetap sertifikatnya pink. Ya. Yang dibawa oleh pemegang hak pengembang itu dibawa semua.
itu adalah sertifikat pecahan warna pink itu jumlahnya sesuai dengan unitnya. Abang punya kan? Nanti dibagi. Belum, nanti dibagi. Besok Insya Allah besok belilah ya. Amin. Insya Allah beli. Nah, satu lantai aku beli. Nah ini kan yang di bawah sertifikat pink. Terus kemudian sertifikat induknya siapa yang bawa? Nah, ini siapa yang megang Mas? Apakah developernya masih? Jadi gini. Sih, Mas. Jadi gini. Enggak. Ya? Jadi tadi kan sudah ada kelengkapan pertelaan. Udah ada IMP, udah ada macam-macam pertelaan. Terus kemudian akte pemisahan ya kan disahkan oleh Pemda. Terus kemudian SLF juga itu. Terus kemudian set plan pemecahan itu, makanya pemisahan di situ. Terus kemudian sertifikat asli, sertifikat induk ya, sertifikat tanahnya itu dibawa ke BPN. Dibawa ke BPN, didaftar pecahannya ini. Makanya sertifikat induknya itu yang nyimpen adalah BPN, di warga BPN. Tapi kan tertera itu di sertifikat pink itu, sertifikat hak milik satuan rumah susun. Iya kan? Itu ada tertera hak milik satuan rumah susun di atas tanah HGB. Nomor sekian. Berlaku ya kan? HGB-nya di atas tanah HPL atau atas tanah negara, kan ada itu. Ya. Apalagi hak pakai, sama aja. Berlaku sampai tahun sekian. Iya kan? Nah, itu kan ketahuan di sertifikat hak milik satuan rumah susun. Jadi kalau ada sertifikat pink warna pink terus kemudian hampir habis masa berlaku HGB-nya atau hak atas tanahnya, berarti harus segera dimohonkan perpanjangan. Kalau sudah kelewat, berarti harus dimohonkan pembaharuan. Gitu aja sesimpelnya. Gitu. Jadi aman-aman. Kalau sertifikat induknya hilang itu gimana Mas? Misalkan nggak mungkin hilang, kan di BPN. Kali aja kebakar BPN. Oh, bisa. Oh, itu tugas BPN untuk itu tugas BPN bisa diterbitkan. Nggak usah ambil pusing Mas. Ya untuk memberi keamanan buat menarik kan hak milik satuan rumah susun. Tapi beda loh dengan jenis-jenis hak yang lain. Hak milik satuan rumah susun itu kalau kita bahas panjang. Kita belum bahas teknis mengenai PP 13. Waduh. Belum belajar itu teknisnya, kayak tadi uang konversi, tadi macam-macam, terus ada badan percepatan perencanaan pembangunan. Itu banyak hal yang harus dibahas di situ. Nggak habis. Mungkin panjang. Satu video lagi ya. Satu video yang membahas undang-undang PP undang-undang Mas. PP. Undang-undangnya kan jelas sudah undang-undang luas 13. PP 13 itu tahun 2021 itu tentang penyelenggaraan rumah susun, ya. Nah, itu bisa lebih teknis itu. Teknisnya lagi nanti akan keluar peraturan menteri di bawahnya. Kayak gitu. Nah, ini hunian pembahasan mengenai satuan rumah susun ini jadi bisa panjang karena kita bahas undang-undang. Berbeda dengan yang kemarin. Kita bahas undang-undang tapi di situ ada jenisnya. Cuman ada beberapa pasal. Ya, karena ini pasalnya banyak, kita nggak bisa jelasin semuanya. Maka di sini kita kemas dengan cara yang lebih singkat. Ya, rangkumannya seperti apa, tata caranya seperti apa, modelnya seperti apa, konsepnya seperti apa, ya udah itu. Mungkin untuk video kali ini kayaknya udah cukup jelas, tapi nanti untuk yang lebih detail lagi kita bikin video lagi. Kalau banyak yang ngomong kayaknya pengen deh itu apa sih? Ya, nanti BP boleh nanya gimana kepemilikan rumah susun, gimana kalau ada kondisi-kondisi misalkan belum serah terima atau belum ada pengelola atau apa, itu bisa ditanyakan di kolom komentar nanti ya. Atau bangunannya tidak sesuai dengan perencanaan tadi. Nah, terakhir saya pernah diskusi sama Prof Maria juga nih ya, bahwa ini karena hunian alternatif ya. Sekarang di Jogja ini kan sudah semakin sempit nih tanah-tanah yang luas nih ya, sehingga masyarakat mengakses hunian itu jadi susah juga, harganya mahal juga, ya kan? Udah mulai mahal. Nah, bisa loh. Iya, apartemen. Bisa loh diwujudkan apartemen. Misalkan ini saya kan satu rumah ini jumlahnya ada 9 misalnya, 9 KK atau 10 KK. Tanah warisannya cuma 2000 meter.
Nah, kita sepakat bikin rumah susun aja. Ya kan? Bisa tuh, Mas. Bisa. Rumah susun umum bisa aja kita ngakses ke pemerintah, mohon pertolongan gitu kan, mohon bantuan, karena itu kalau umum loh ya. Kalau umum tadi kan masih di pundaknya pemerintah, penanggung jawabnya. Sehingga di situ nanti lantai pertama itu anak pertama, lantai kedua anak kedua. Tapi hak atas tanahnya milik warisan dari keluarga. Itu bisa, Bud. Gagah ya itu. Jadi kita keren nih, ada fasum, ada parkir, ada enak. Jadi stratenya ke atas. Untuk memohon dibangunkan. Ya, yang bangun kita yang bangun kan kita. Keluarga barengan tuh ya, jumlah keluarga, jumlah kakak. Tapi minta bantuan, ya minta bantuan pemerintah karena ini misalkan kita masuk kategori masyarakat berpenghasilan rendah, boleh diakses itu. Nah, terus kan pasti pemerintah ngasih kemudahan, termasuk membantu untuk apa? Pembiayaan. Pembiayaan kan bisa direkomendasikan ke bank ini. Ke bank ini, tapi kan minimal kan sudah ada privilege gitu loh, privilege gitu loh. Nah, dibangun. Bagus itu. Ke depan bagus. Jadi solusi yang di tengah susahnya mencari tanah, kepadatan penduduk kayak kata kau tadi ya, mungkin jadi suatu solusi. Ini mungkin rekaman jadi agak panjang, tapi menurut saya ini materi menarik. Karena rumah susun banyak orang yang nggak tahu. Ya Kalau kan? di perkampungan nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Di kota-kota biasanya. Di kota-kota kan sekarang marak nih, di Jogja juga ada apartemen-apartemen. Nah, itu banyak. apakah jenis apartemen masuk kategori apartemen seperti apa, pengelolaannya seperti apa, kan kita harus detail. Tapi yang saya tahu 100% komersil, Mas. Nah, oke. Dan minimal kan dengan cara ini kan kita bisa ngasih schedule tuh. Pemahaman kepada sebenarnya bisa tuh, bukan yang komersil yang diperjualbelikan, tapi ada untuk yang khusus masyarakat berpenghasilan rendah. Bisa. Oke, gitu, Bud. Ya, terima kasih, Mas. Ya. Udah mencerahkan kami. Ya, terima kasih, Mas, sudah membantu. Udah kayaknya segitu aja ya. Iya. Untuk hak atas satuan rumah susun kali ini. Terima kasih yang udah nonton. Tonton lagi, ini mungkin minggu depan kita bakal bahas hak tanggungan ya. Hak tanggungan. Oke. Ya. Udah. Sama SKMHT ya. Oke, ini masukkan juga itu ya. Apa lagi, Mas? Ada lagi, Mas, terakhir? Habis itu aja. Ada nanti tanah terlantar. Masih banyak berarti, Mas. Banyak. Nanti pendaftaran tanah belum loh. Iya. Problematika peralihan hak atas tanah juga belum loh. Banyak itu. Oke. Itu bisa sampai besok-besok. Terima kasih yang udah nonton. Terima kasih, Mas Yogi. Oke, salam sehat. Salam sehat dari kita. Selamat berpuasa, menjalankan ibadah Ramadan. Kami dari keluarga Mbah Digdong mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita mencapai kemenangan sampai hari Idul Fitri nanti. Amin. Dan ibadah puasa kita diterima dan lancar sampai besok Idul Fitri ya. Amin. Salam sehat. Salam sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.